Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang di sana wabarakatuh. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian tasyakuran yang sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang terhormat, yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya kagumi, kedua orang tua saya, Bapak Haji Kasim Haja dan Ibunda Haja Kaswiyah. Karena dengan berkat kedua orang tua itulah saya bisa tampil di sini. Kemudian juga saya insya Allah bisa mendirikan Masjid Ar-Rahman. Dengan kedua orang tua itulah saya bisa sehat panjang umur. Karena jujur ibu saya setiap lahirnya saya, kalau orang Jawa bilang waktunya lahirnya saya, selalu dipuasakan sama beliau. Makanya saya banggakan yang saya cintai. Dan yang saya banggakan pula tentunya istri saya, anak saya yang saya cintai, yang selalu mensupport setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Begitu pula yang saya banggakan kakak-kakak saya, tentunya dari yang kakak pertama kakak Sugianto, Mas Haji Busro dan lain-lain. Dan kakak saya juga yang perempuan yang tidak hadir karena dia sedang ke Makassar lebaran di mertuanya. Itu pun saya banggakan karena dari support mereka itulah saya juga bisa berdiri di sini. Yang terhormat dan yang muliakan Bapak Kiai Asep Limpa dari Tasikmalaya, dan yang terhormat Kiai dari Cikarang, kebetulan juga guru saya, guru spiritual saya juga hadir. Yang terhormat para ulama yang ada di Kampung Cirebah atau khususnya yang ada di Desa Pamulian. Yang saya banggakan, yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir di Masjid Ar-Rahman. Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pagi yang begitu cerah, yang mana satu hari yang lalu kita telah merayakan Idul Fitri. Maka saya alangkah baiknya sebagai manusia yang doib, manusia banyak salah, karena Allah ciptakan manusia al-insan mahalul khatawanisya. Sifat manusia sifatnya salah dengan benar. Untuk itu saya pribadi mengatasnamakan keluarga besar Kasbu Haja, keluarga besar Bapak Haji Sami Haja, Bapak Ibu Hajah Warkiem, juga memohon mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai di yaumil kiamat. Mudah-mudahan yang hadir seluruhnya di Masjid Ar-Rahman bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa patuh dan taat atas sunnah-sunnah. Jamaah, dalam rangka peresmian Masjid Ar-Rahman yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja karena kita acaranya supaya sebelum zuhur selesai. Pembangunan masjid kurang lebih 1 tahun. Ya, 1 tahun prosesnya. Dan 2 tahun yang lalu kita
terkena musibah wabah pandemik yaitu corona, bahkan mendunia. Sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifatnya mengumpulkan orang, ya, pemerintah tidak memberikan izin karena untuk keselamatan seluruh warganya atau seluruh negara Indonesia. Sehingga alhamdulillah pada tahun 2022 sekarang ini pandemik sudah mulai berakhir. Kebijakan pemerintah dari pandemik ke endemik, dari yang tadinya cukup ketat PPKM level 1, level 2, level 3, pemerintah memberikan kelonggaran. Sekarang kita bisa mengadakan tasyakuran, bisa mengadakan berkumpul-kumpul. Artinya harus kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa sih bersyukur? Bersyukur kuncinya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabil syadid. Tapi rasa syukur itulah kita harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatnya bagaimana? Sholat ke masjid. Sholat ke masjid. Oh, ajar eta imam eta komat eta oge. Dorong. Jadi peresmian Masjid Ar-Rahman ini sedikit saya bicara dalam perjalanan spiritual saya yang ketiga kalinya ke Tanah Suci. Satu ketika istri saya ketiga kalinya ke Tanah Suci, kebetulan saya punya teman namanya Maulana Sofyan. Maulana Sofyan itu rumahnya di Jeddah, di Arab Saudi. Kebetulan beliau dengan saya udah ngaku saudara, asli orang Pribumi sana. Bahkan beliau tersebut pernah jadi imam Masjidil Haram, gajinya per bulan 90 juta. Al-Quran itu mahal, makanya anak-anak ibu diusahakan jangan main HP terus, kalau bisa ditapis-tapis Quran. Ya. Namanya Maulana Sofyan. Dia pernah jadi imam di Masjidil Haram, gajinya 90 juta per bulan. Kenal baik, cerita akrab segala macam kayak keluarga. Ketika saya ketiga kalinya ke Tanah Suci, dia jemput ke hotel, diajak jalan-jalan sehari seluruh di Jazirah Arab. Yang mungkin saja kalau orang lagi haji tahunya cerita kan gitu. Nah, perjalanan masjid ini berdiri, satu ketika saya diajak beliau yaitu ke Taif. Taif itu perjalanannya dari kota Mekah ke Taif kurang lebih 400 kilo dengan ketinggian 1000 kaki di atas kota Mekah. Saking tingginya itu, yang luar biasa. Di sana itu pegunungan bebatuan yang cukup terjal. Sesampainya di Taif, ternyata Taif itu memang wilayahnya dingin tersendiri. Di sana semangka tumbuh, juga udaranya dingin. Selain dari Taif, Jazirah Arab itu panas terik. Karena kalau musim haji, musim panas itu mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Makanya kalau orang kurang minum, biasanya bibirnya pecah-pecah. Namun di lokasi Taif itu dingin dia, dingin. Semangka bisa hidup atau semangka bisa tumbuh. Ketika saya tiba di Taif, di situ ada sebuah masjid yang mungil, namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Itu salah satu masjid sahabat Rasul. Ketika itu saya persis tiba jam 9 pagi di kota Taif. Saya berdoa Allah, ya Allah, kabulkan saya doa di sini. Saya sudah ketiga kalinya ke Tanah Suci. Tolong suatu saat saya kembali ke kampung, saya akan buat masjid dengan Masjid Ar-Rahman dan nama saya pribadi. Seperti halnya masjid yang saat ini saya sholati, yaitu Masjid Abdullah bin Abbas. Itu adanya di kota Taif. Alhamdulillah, doa dikabulkan. Setelah saya pulang dari Tanah Suci ketiga kalinya itu, 2 tahun kemudian proses pembangunan masjid, dan alhamdulillah masjid ini sudah berdiri. Namanya Masjid Abdullah, Masjidnya Ar-Rahman, Haji Kamsyat Abdullah. Jadi nama masjid ini saya mengutip daripada masjidnya sahabat Rasul yang ada di Taif, namanya Masjid Abdullah bin Abbas, gitu ya. Nah, kemudian juga di Mekah, apakah ada nama masjid seseorang? Ada. Kalau ibu-ibu pernah ke Mekah, namanya ada Masjid Kucing. Di sana tuh Masjid Kucing, namanya Masjid Abu Hurairah. Mungkin ada pernah nanti Kiai menjelaskan. Banyak. Kalau Bapak ke Bir Ali atau Bapak ke kebun kurma, di sana juga ada masjid. Masjid Utsman bin Affan, salah satu sahabat Rasul yang kaya raya, orangnya loyal terhadap masyarakat, seluruh kebun dan hartanya diberikan untuk dakwah, untuk agama. Gitu. Jadi itu sepintas perjalanan dan cerita terbangunnya Masjid Ar-Rahman,
haji kami sudah tunda. Mudah-mudahan insya Allah cerita ini bisa memotivasi seluruh jamaah yang ada di sini. Nanti insya Allah kapan-kapan kita doakan supaya ke tanah suci semua. Amin. Ya, insya Allah ya. Jadi daripada punya uang pergi kemana-mana, kumpulkan dari hasil panen, hasil apa segala macam, doa sama Allah supaya ke tanah suci. Amin. Saya doakan hari ini yang hadir di sini, aminkan, insya Allah ke tanah suci semua. Amin. Yang ke tanah suci, yang sudah pernah ke tanah suci, kembali lagi ke sana lagi. Amin. Karena insya Allah bapak-bapak, di sana itu ada doa yang sangat mustajab. Namanya di sana itu multajab. Ketika bapak tawaf di Mekah, ada Hijri Ismail, ada namanya multajab. Multajab itu berdekatan dengan Ka'bah, 1 cm ke Ka'bah, 1 cm ke makam Ibrahim, 1 cm ke Hajar Aswad. Di situ ada multajab. Doanya siapa saja yang minta, insya Allah Allah kabulkan, walaupun tidak secara langsung. Nah, makanya bapak-bapak kalau mau ke Mekah, ya belajar manasik, insya Allah saya bisa menerangkan semua. Karena saya naik haji yang ketiga kalinya itu, saya dipercaya oleh Komandan Bogor, saya termasuk yang membawa jamaah 120 orang, rata-rata 60 tahun. Gitu. Itu saya yang bawa, saya yang pandu, mau tawaf, mau sa'i, mau ritual ke tempat-tempat ziarah makam Rasul, itu saya yang pandu. Jadi nanti bapak-bapak kalau mau ke tanah suci, mau umroh mungkin barangkali ya doa sama Allah, makam situ bagaimana cara umroh, cara haji insya Allah saya bisa jelaskan. Saya kira itu aja karena waktu sudah siang, kita ambil intinya saja, nanti mungkin Pak Kiai Asep Rifa dari Tasikmalaya lebih rinci untuk menjelaskan bagaimana sih pentingnya masjid, bagaimana sih pentingnya kita mengisi masjid. Satu, saya titip kepada jamaah semua, khususnya bagi masyarakat Cirebon. Masjid sudah dibangun, ini fasilitas umum, bukan masjid pribadi seperti rumah, bukan. Ini masjid fasilitas umum, bebas siapa aja yang pakai. Titip saya satu, yang pertama, tolong masjid dijaga, yang kedua diisi, gitu aja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.